Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, mengasuh buah hati itu butuh ilmu. Karena kelak kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah pertanggungjawaban harus dilandasi dengan ilmu. Maka di antara yang perlu kita ketahui dalam mengasuh buah hati kita, yang terpenting adalah mendidik anak-anak kita untuk dikenalkan siapa Robnya sejak dini. Dan ini adalah pondasi bagi anak-anak kita. Jikalau diumpamakan ada sebuah bangunan, kemudian dia memiliki pondasi yang kuat, maka kelak ketika bangunan ini subhanallah diterpa dengan sebuah gempa ataupun angin kencang, maka biidznillahi ta'ala bangunan ini akan kokoh. Kenapa? Karena pondasi yang kuat. Begitu pula anak-anak kita, ketika sejak dini mereka sudah dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diajarkan bagaimana mengenal Robnya, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak ketika mereka sudah balik, ketika mereka sudah menjadi orang yang mukallaf, artinya orang yang dibebankan syariat, maka mereka siap dan mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi ini dampaknya luar biasa. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini? Ketahuilah wahai saudariku, bahwa anak-anak kita semuanya, bayi-bayi yang ada di dunia ini, semuanya lahir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata beliau? Kata beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak Bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya di sini adalah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Ibu bapaknya lah yang menjadikan anak-anak ini Majusi, Yahudi atau Nasrani. Berarti memang anak-anak kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan akhirnya anak-anak tidak beriman kepada Allah? Orang tuanya. Siapa yang menjadikan anak-anak akhirnya tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah? Orang tuanya. Ya. Dan prinsip kita dalam pengasuhan nabawi, prinsip kita di dalam Islam itu berbeda dengan prinsip parenting orang-orang barat. Kalau orang-orang barat mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih dan orang tuanya lah yang mencoret-coret kertas itu, pernah dengar nggak konsep itu? Pernah dengar ya? Namun di dalam Islam tidak begitu. Di dalam Islam anak itu sudah ditumbuhkan, anak itu sudah dititipkan fitrah-fitrah yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita orang tuanya bagaimana membantu anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tuanya membantu agar fitrahnya anak ini tidak cedera. Nah, ini penting banget ya. Karena banyak orang tua yang ternyata menciderai fitrah anak-anak. Contoh misalnya, anak itu fitrahnya adalah jujur. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Dan orang tuanya yang kadang memberikan teladan yang tidak baik, mencontohkan sesuatu yang tidak jujur.
Dan akhirnya fitrah anak yang awalnya jujur, karena dia meniru orang tuanya yang tidak jujur, lambat laun ia pun tidak jujur. Ya subhanallah. Nah, kita sebagai orang tua harus menyadari betul teman-teman, bahwa kelak kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan anak kita adalah amanah dari Allah. Maka bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita mendampingi itu harus sesuai dengan alur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Masya Allah. Dan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Bagaimana cara kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita? Di antaranya ya akhwat, pertama dengan mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman itu sedang keluar bareng dengan anak-anak, satu keluarga healing-healing misalnya di hari Ahad misalnya ya, kemudian kita kenalkan kepada anak-anak kita, nak, lihat nak, gunung itu begitu luar biasa besar. Ya, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Kita yang berbicara dulu. Anaknya belum bisa berbicara, tidak apa-apa. Anak-anak itu sudah mendengar. Ya, kita ke laut, bukan cuman healing-healing ke laut. Ya, biasanya kan kalau orang Indonesia itu kalau pas hari tanggal libur atau weekend, tapi pas hari Jumatnya libur gitu ya, itu kan biasanya pada semuanya ke tempat wisata. Ya. Nah, kalau kita ke tempat wisata, maka jangan sampai kita itu hanya ke tempat wisata kemudian pulang dengan cepat dan tidak dapat apa-apa. Ya, perhatikan. Di tempat wisata itu ajak anak-anak kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikan-ikan yang bisa dilihat, kita katakan Masya Allah ya. Lihat nak, ikan-ikan yang begitu indah, siapa yang menciptakan? Allah. Laut yang begitu luas, kita tidak tahu mana batasnya, siapa yang menciptakan nak? Allah. Kami pernah Bu, sengaja satu mobil itu kami ke arah ada tuh di daerah Jalan Parangtritis, Laut Parangtritis, terus naik. Jadi kita bisa melihat laut itu dari atas, dari bukit ya. Dan mobil bisa lewat. Kemudian kami biarkan anak-anak untuk melihat dari atas gitu ya. Dan anak-anak kami bilang, Masya Allah Mi, laut tuh luas ya ternyata. Kan kalau kita lihat dari bawah kan tidak begitu kelihatan, tapi kalau dilihat dari atas kan kelihatan ya. Iya nak. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Ya. Kita lihat tumbuhan atau pohon yang besar gitu ya, yang mungkin sudah puluhan tahun tumbuh. Kita katakan kepada anak-anak kita, ini yang menumbuhkan pohon ini, yang menjadikan pohon ini besar adalah Allah. Sampai bukan hanya kepada tumbuhan dan kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain, sampai pada diri anak tersebut. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, betapa luar biasanya loh mata kita, betapa luar biasanya loh telinga kita. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya belajar tentang organ tubuh, ya, pelajaran apa biasanya? Itu coba kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran tuh prosesnya bukan hanya anak kita menghafal saja, menghafal bahwa bagian-bagian tubuh gitu ya, ada mata, bagian-bagian dalam mata, ada retina, ada pupil, ada macam-macam. Tapi coba kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kedua mata, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kedua telinga. Ya, jadi PR kita, kalau kemarin kita hanya membaca saja, mulai sekarang yuk kita kenalkan, ya, kenalkan kepada anak-anak kita tentang betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang ada dalam diri kita atau pada anak-anak kita. Ya, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, biasanya kalau di tempat kami itu ada sesi namanya berkebun, ya. Anak-anak kecil usia 5 tahun itu. Nah, seharusnya dalam sesi berkebun itu anak-anak kan nanti nanam tuh. Ustazah harus bisa mengoptimalkan kegiatan ini, bertanya kepada anak-anak, setiap hari boleh dilihat, ya.
nggak usah dibawa pulang. Sebenarnya paling bagus tuh di sekolah. Kemudian anak-anak diminta untuk menyiram tanaman ini dan melihat bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan ini dari hari ke hari, ya prosesnya. Nanti kita katakan kepada anak-anak, kita lihat nak, tumbuhan yang tadinya kecil jadi tinggi. Siapa yang menciptakan? Allah, ya. Semuanya, ya. Jadi ini langkah kita mengenalkan Allah, dikenalkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, setiap nikmat yang Allah berikan kepada anak kita, maka kita katakan bahwa itu adalah dari Allah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, maka katakan bahwa itu adalah dari Allah. Sempat kemarin ibu-ibu di tempat kami ada anak usia 5 tahun, masih TK. Itu makan siang, anak full day, makan dengan jagung. Ya, makan sayur asem waktu itu ya, sayur asem, menunya jagung. Kata anak ini bilang ke temennya sambil menunjuk ke jagung, jagung ini ada vitaminnya loh, dengan bahasanya anak-anak. Jagung ini ada vitaminnya loh, dan jagung ini dari Allah. Terima kasih ya Allah, katanya gitu ya. Masya Allah, itu sama sekali disuruh bilang sama ustazanya enggak. Hanya kami berusaha untuk mengenalkan kepada anak-anak ya, dan ini sebenarnya bukan tugas ustazah di sekolah ya, tugas kita sebagai orang tua mengenalkan setiap nikmat yang anak-anak rasakan, baik dari apa yang dimakan ataupun apa yang diminum atau apa yang dikenakan. Kita katakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa loh teman-teman, kita lagi makan di meja makan bareng-bareng ya, kumpul bersama keluarga, terus kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ini nasi dari siapa nak? Dari Allah. Terus teman-teman nanti diskusi bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kita nasi, itu prosesnya seperti apa, dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran. Terutama ibu-ibu yang memiliki anak homeschooling, ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar untuk kurikulumnya di rumah ya. Jadi diajarkan kembali bagaimana proses terjadinya nasi dalam satu piring itu dari awal sampai akhirnya jadi nasi ya. Dan kita katakan kepada anak kita, maka dari itu nak, kalau makan harus dihabiskan gitu ya. Dan tidak usah kita memberikan labeling, misalnya biasanya gimana orang zaman dulu, kalau nggak habis ayamnya mati gitu ya. Pernah nggak dengar gitu? Pernah kan? Kalau nggak habis makannya nanti ayamnya mati, padahal dia nggak punya ayam. Nah, itu menurut saya ya ibu-ibu, itu pembelajaran yang tidak baik. Katakan saja bahwa kalau kamu sudah ambil nasi, seberapapun kamu ambil berarti harus dihabiskan ya, mubadzir kalau tidak dihabiskan. Lebih baik mengambil sedikit demi sedikit, baru nanti boleh nambah daripada kebanyakan ya. Dan ini langkah untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Subhanallah, subhanallah, kalau anak-anak kita mengerti arti dari yang namanya mubadzir itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka kelak ini menjadi modal bagi anak-anak kita di dalam kehidupannya ketika mengambil sesuatu juga sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi tolong teman-teman, mulai sekarang kalau apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada anak-anak kita, kita katakan ini adalah dari Allah. Sampai teman-teman bisa memberikan mainan. Biasanya anak-anak itu suka mainan ya. Suka mainan, kita katakan aja, ini dari siapa? Dari Allah. Anak kecil itu, kalau dia sering kita mengulang kata-kata tersebut, nah, air ini dari siapa? Dari Allah. Maka tanpa kita komando, anak itu akan mengerti bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik sekali. Ya, Masya Allah. Kenapa teman-teman? Kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa semua yang diberikan itu adalah pemberian Allah. Harapannya, kalau kelak nanti Allah jadikan anak-anak kita seorang yang sudah balik, dan tanda balik bagi laki-laki adalah ihtilam, mimpi basah.
dan bagi perempuan adalah haid, maka biasanya orang yang sudah balik itu dikenakan yang namanya kewajiban salat. Dan saatnya kita mengatakan, wahai anakku, yang mewajibkan engkau salat adalah Allah yang selalu berbuat baik kepadamu. Orang kalau sudah cinta kepada sesama hamba Allah, itu kira-kira rela berkorban atau tidak, Bu? Rela berkorban. Karena merasa ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita saja kalau ada tetangga kita yang baiknya luar biasa kepada kita, bagaimanapun caranya kita ingin membalas kebaikan tetangga kita. Maka kita katakan kepada anak-anak kita tanda terima kasihnya kita kepada Allah, maka kita sholat, ya. Dan tolong kalau berbicara kepada anak-anak, bahasanya disederhanakan. Jangan kita mengatakan, nah ayo sholat, ingat dalilnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, gitu ya. Anak-anak kita bingung, ya. Kita katakan, nak, yang namanya sholat ini tanda terima kasih kita kepada Allah. Di samping teman-teman kan mengajarkan tuh kepada anak-anak, kalau dikasih bilang apa? Terima kasih, jazakillahu khairan. Nah dari situ kita ajarkan bahwa yang namanya sholat itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, bersyukur. Kalau anaknya sudah SD mulai ajarkan syukur, ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian kita katakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad, dan beliau Nabi kita Muhammad SAW sudah dijamin masuk surganya Allah. Namun beliau selalu salat malam. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berlelah-lelah salat malam padahal engkau sudah dijamin masuk surganya Allah? Kata Rasulullah, ya saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya Masya Allah, keren banget tuh Rasulullah. Kita katakan pada anak-anak. Jadi penting ya teman-teman untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita bahwa semua pemberian itu dari Allah. Sampai pernah suatu ketika ada masih anak balita, ya Insya Allah ceritanya nyata ya. Dia waktu itu giginya itu belum ditumbuhkan oleh Allah, ya. Dan saya dengar sendiri ketika anak itu bilang begini, giginya ditumbuhkan Allah, kemudian dia bilang gini, alhamdulillah akhirnya Allah menumbuhkan gigiku, katanya. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, bagaimana anak-anak itu tahu bahwa sepotong jagung adalah nikmat dari Allah. Kita saja kadang tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Terkadang kita mencari sesuatu yang tidak ada di dalam rumah kita, subhanallah. Padahal anak kecil saja tahu bahwa gigi yang menumbuhkan adalah Allah, dan dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Yang ketiga, di antara cara untuk menanamkan tauhid itu ada 3 ya ibu-ibu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kalau tauhid rububiyah, diantaranya cara kita mengajarkan tauhidnya tadi, langkah-langkahnya tadi, ya, dengan melihat ciptaannya Allah, dengan mengingatkan anak kita bahwa semua pemberian adalah dari Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, kita katakan bahwa matahari itu yang menerbitkan adalah Allah. Lihat bulan itu Masya Allah cahayanya luar biasa. Boleh loh teman-teman, bagi teman-teman yang diberikan kesempatan oleh Allah malam hari bersama anak-anak, coba sesekali lihat bulan pada malam bulan purnama. Mesti yang namanya anak-anak itu fitrahnya bahagia melihat bulan yang luar biasa cantik, ya. Kita katakan, wah Masya Allah bulannya luar biasa cantik, gitu ya, bagus. Wah anak-anak senang banget. Bahkan biasanya anak-anak itu merenungnya lebih lama dari kita. Kita udah lihat bulan udah selesai, anak kita masih begini aja. Coba deh nanti ya, ada bintang, mereka kok bintangnya bagus ya, kelap-kelip di langit. Wah Masya Allah. Dan anak-anak tuh suka banget, yang saya katakan tuh karena mengalami anak-anak kami begitu gitu loh. Masya Allah, barakallahu fihin, ya. Lihat pelangi, Masya Allah, itu luar biasa. Pelanginya mana, pelangi gitu ya. Nah, itu ada pelangi, dilihatin sampai pelanginya menghilang. Kok hilang pelanginya gitu, Masya Allah. Pernah nggak ibu-ibu lihat begitu anak-anak? Ya itulah anak-anak, fitrahnya masih lurus.
Jadi mereka menyukai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Masya Allah ya. Baik, termasuk ya di dalamnya adalah apapun yang kita lihat ya, termasuk hewan-hewan dan semua yang dilihat. Baik, setelah kita melihat mengajarkan anak dengan tauhid rububiyah, artinya mengajarkan anak-anak itu dikenalkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah, dengan perbuatan-perbuatannya Allah, yaitu tauhid rububiyah. Hujan, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan binatang, itu namanya perbuatan-perbuatannya Allah dan dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, kita ajarkan anak kita untuk mengenal Allah dengan tauhid uluhiyah. Dan bagaimana sih caranya mengenalkan Allah kepada anak-anak dengan tauhid uluhiyah ini? Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sedang berada di dekat beliau. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Kata Abdullah ibnu Abbas, suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibonceng. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ghulam. Ghulam itu sebutan buat anak kecil. Ya ghulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya saya mengajarkan engkau dengan beberapa kalimat, dengan beberapa nasihat. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas? Pada waktu itu Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan nanti dijelaskan teman-teman, mesti anak-anak nanti tanya, Umi jagalah Allah tuh maksudnya apa? Ibunya nggak pernah belajar tauhid, nggak tahu nak, nggak usah tanya ke ibu nak, gitu ya. Ibu nggak tahu, pokoknya kata ustadz yang namanya kalau kita menjaga Allah kita pasti dijaga. Ya. Maka dari itu yang namanya seorang ibu tuh kita harus belajar memantaskan diri menjadi ibu yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara datang ke majelis ilmu, belajar bahwa apa sih yang dimaksud menjaga Allah, dan orang-orang yang berilmu akan tahu bahwa yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakannya dengan penuh ketulusan. Ya, ini yang dimaksud menjaga Allah. Jadi Allah tuh nggak perlu dijaga, nak, tapi yang dimaksud adalah kita mengerjakan segala apa-apa yang diperintahkan olehnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan ihfadillah tajidhu tujahak. Disebutkan bahwa wahai anakku, kalau engkau menjaga Allah, maksudnya mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah selalu ada untukmu. Wah, ini keren banget nih. Nasihat ini bagus banget. Teman-teman, anak-anak yang rapuh, anak-anak yang dia kalau punya masalah tuh gampang menyerah, itu biasanya anak-anak yang kurang dekat dengan orang tuanya. Ya. Anak-anak yang mudah down, ya, itu biasanya anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya menasihati anaknya, nak, jangan tinggalkan sholat ya nak, misalnya. Kenapa? Karena kalau kamu menjalankan perintah Allah, misalnya dari sholat, maka setiap kali engkau membutuhkan Allah, Allah ada untukmu. Maksudnya Allah tuh selalu menolongmu. Anak-anak yang memiliki mindset bahwa Allah itu selalu ada untuknya, maka biidnillahi ta'ala anak ini akan menjadi anak yang tegar. Mengajarkan anak-anak bahwa ketika mereka itu senantiasa menerapkan atau menjalankan perintah Allah, maka Allah pasti ada ketika engkau membutuhkan, dan kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Anak-anak yang seperti ini kalau ada masalah, misalnya kita belum bisa membersamainya, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin bahwa Allah itu akan menolongnya. Masya Allah. Nah, kemudian di sini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Idza sa'alta fas'alillah. Masya Allah ya, ini mengajarkan tauhid uluhiyah. Wahai Ibnu Abbas, wahai anak kecil, kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau berdoa, jangan meminta kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Karena yang mengijabah doa itu adalah Allah. Ya.
Dan biasakan anak-anak kita sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, biasakan kepada anak kita suruh meminta dulu kepada Allah. Ya, Umah, sepatuku sudah mulai rusak, misalnya ya. Baik, kalau begitu minta dulu sama Allah nak, gitu ya. Ajarkan kepada anak kita gimana cara minta sama Allah. Ya Allah, aku mau sepatu. Terus sudah kan? Nah, alhamdulillah nanti ibu-ibu belikan sepatu terus bilang ke anak kita, ini sepatu dari Allah. Kemarin sudah minta kan sama Allah. Wah, Masya Allah, itu luar biasa. Kan sama saja ibu-ibu juga kalau pas sepatunya rusak kan biasa beli sepatu ya buat anak-anak. Jangankan sepatu anak kita rusak, sepatu anak kita masih bener. Ibu-ibu tuh biasanya gemes pengen belikan sepatu. Ya, iya nggak ibu-ibu? Iya kan? Nah, daripada ketika kita memberikan sepatu tidak ada yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, lebih baik kita mengajarkan kalau meminta, kalau membutuhkan sesuatu minta dulu kepada Allah. Baik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau engkau meminta pertolongan, ya, maka mintalah tolong kepada Allah. Kemudian terakhir Rasulullah mengatakan wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Terakhir kita ajarkan nak, di dunia ini enggak ada yang perlu dikhawatirkan nak, tenang, ada Allah gitu ya. Kalau Allah itu tidak mengizinkan engkau mendapatkan sebuah keburukan, walaupun semua orang yang ada di dunia ini ingin mencoba mencederaimu, walaupun semua orang yang ada di dunia ini ingin mencelakakanmu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan itu wahai anakku, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ibu-ibu pernah nggak bilang begitu ke anak-anak? Bahasanya terlalu gimana gitu ya? Ya bahasanya ibu-ibu. Tenang nak, nggak usah takut nak. Bismillah ada Allah, gitu kan anak-anak ya? Itu masya Allah loh. Membuat anak-anak itu jadi punya apa ya ibu-ibu? Punya keberanian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah justru mengajarkan hal-hal yang tidak baik ya. Justru mengajarkan hal-hal yang misalnya awas ojo kesini nanti ada ini ya, malah itu kan jadi menakut-nakuti anak-anak kita. Katakan tenang aja nak, tidak usah takut nak, Allah itu selalu melihatmu, Allah selalu menjagamu. Kalau ada apa-apa belum ditakdirkan oleh Allah nggak akan terjadi, tenang gitu ya. Masya Allah. Itu kira-kira saya bisa bayangkan kalau ibu-ibu yang punya hal seperti itu disampaikan ke anak-anak, anaknya ini anak yang slow gitu ya, anak yang tenang, setenang ibunya ya. Dan itu biasanya mempengaruhi anak-anak. Ibu-ibu yang punya kepanikan berlebih, yang belum selesai dengan dirinya, anak akan meniru, dan biasanya anak-anak juga akan menjadi anak yang mudah panik, anak yang tidak tenang ya, subhanallah. Dan saya lihat pada diri anak-anak yang ada di tempat kami di sekolah Tahfiz Zublan tuh begitu. Oh, ini anaknya slow, anaknya tenang. Oh, pantas ibunya juga begini tenang. Oh, ini anaknya ketakutan, ada apa-apa takut, ada apa-apa khawatir. Oh, ternyata ibunya juga begini ya, masya Allah. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi anaknya atau kita, Bu? Kita ya. Jadi belajar lagi bagaimana menjadi pribadi yang tenang, bagaimana menjadi pribadi yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah bersandar kepada manusia itu pasti capek. Ya, banyak kekecewaan yang kita dapatkan karena kita masih bersandar kepada manusia. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita ajarkan tentang bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian yang ketiga adalah mengajarkan asma was sifat. Mengajarkan asma was sifat. Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat, dan yang namanya ibu, yang namanya ayah itu hendaklah belajar terlebih dahulu bagaimana
tadabbur tentang asma-asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tahu apa itu arti dari Ar-Rahman. Apa itu arti dari kata Al-Hadi misalnya yang memberikan petunjuk? Apa itu arti kata Asy-Syafi yang maha menyembuhkan? Apa itu kata Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki? Dan anak-anak itu akan lebih mengingat ya apa yang disampaikan oleh pendidiknya. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu ataupun para pendidik, mari kita ajarkan anak-anak untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang mulia. Contoh yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, kita katakan, "Nak, Allah Ar-Razzaq yang memberikan." Coba setiap hari diulang. Di tempat kami tuh para ustazah breakingnya begitu. Siapa yang sudah makan sarapan pagi? Siapa yang memberi Ar-Razzaq? Ya, setiap hari kalau mereka ingat, mereka ulang, mereka dengar, insya Allah biiznillahi ta'ala itu akan menancap pada diri mereka. Ya, kalau ada yang sakit, siapa yang menyembuhkan? Asy-Syafi. Ya, kalau sakit siapa yang diminta untuk menyembuhkan? Allah Asy-Syafi. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha melihat, tapi tentu penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan kita, kita jelaskan kepada anak-anak. Ya, saya pernah ditanya oleh seorang anak yang dia mengatakan, Umi, kalau misalnya kita kan bisa melihat orang yang di depan ya, dan kita kan tidak bisa lihat orang di luar, berarti Allah gimana lihatnya? Saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi kalau kita melihat Allah, kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita, dan kalau ada yang di belakang kita harus nengok, kalau ada yang di atas kita harus begini ya, mendongakkan kepala, tapi itu tidak bagi Allah. Allah melihat setiap apa yang ada pada diri hambanya ya. Sampai Allah itu penglihatannya melihat semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam hari. Itulah penglihatan Allah. Kalau kita sebagai manusia ingin melihat semut yang berwarna hitam berjalan di malam hari di batu yang hitam dalam keadaan gelap gulita, kita membutuhkan alat yang namanya senter. Ya, tapi tidak bagi Allah. Allah itu penglihatannya berbeda dengan makhluknya. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau anak-anak kita itu terus diajarkan tentang tauhid, tapi dengan bahasanya anak-anak, insya Allah biiznillahi ta'ala Allah menjadikan anak-anak ini bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar punya ilmu banyak, tapi lebih dari itu Allah jadikan anak ini adalah anak yang mentauhidkan Allah di seluruh kehidupannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.